Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Berjumpa kita dalam program BSJD pada hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Ramika Febrianti STH, melayani di Resort GKI Tamayang Layang, khususnya Jemaat GKI Longkang. Mari bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 sampai 10 dengan perikop pelayanan untuk pendamaian dan Paulus dalam pelayanannya. Saya akan baca untuk kita saat ini pada ayat 21 dan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita seringkali diperhadapkan pada tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalankan panggilannya. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita akan panggilan yang besar yang kita terima, yakni menjadi pelayan rekonsiliasi Allah. Paulus juga mengingatkan bahwa pelayanan ini tidak selalu mudah, tetapi juga harus dijalani dengan setia dan penuh pengharapan. Dalam ayat 21, Paulus mengingatkan kita tentang dasar dari pelayanan rekonsiliasi ini. Kristus yang tidak mengenal dosa telah mengambil dosa kita dan mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ini adalah inti dari Injil. Kita yang dahulunya terpisah dari Allah karena dosa, kini diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui darahnya kita dibenarkan dan diberikan hidup yang baru. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya menerima rekonsiliasi ini, tetapi juga dipanggil menjadi pelayan rekonsiliasi bagi orang lain. Ini berarti kita harus mengajak orang lain untuk mengenal Kristus, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui hidup kita yang mencerminkan kasih dan perdamaiannya. Kita adalah saksi-saksi hidup dari kasih Allah yang memulihkan. Selanjutnya, Paulus juga memberikan gambaran yang sangat jelas tentang tantangan yang sering dihadapi oleh para pelayan Kristus. Paulus juga menceritakan berbagai penderitaan yang ia alami ketika ia melakukan pelayanan. Ia dihina, ia disiksa, ia difitnah, bahkan ia dianggap mati. Namun, ia tetap menunjukkan kegembiraan bahkan ketekunannya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan kepada Kristus itu tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan. Namun seperti Paulus, kita dipanggil untuk tetap setia. Tantangan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, tetapi justru kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengannya. Ketika kita setia dalam segala keadaan, kita memberikan kesaksian tentang kuasa
dan kasih Allah sehingga kita tetap teguh dalam iman pengharapan kita hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu, mari kita hidup di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Mari kita lakukan dengan setia, penuh sukacita, penuh ketekunan dalam setiap keadaan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas setiap kasih setia bahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur atas setiap kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Bersyukur pula atas firman yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa boleh menjadi pelita agar kami tidak hidup dalam kegelapan, tetapi kami selalu hidup dalam terang kasih-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin.